Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik, kita lanjut pelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Masih di bab yang sama, bab 2, dan materi yang sama juga, yaitu teks cerita sejarah. Untuk pertemuan saat ini kita akan pelajari tentang struktur teks cerita sejarah. Peserta didik, ada yang tahu apa nama candi yang ada dalam video ini? Candi tersebut merupakan Candi Borobudur yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Wah, megah sekali ya candinya. Dan candi tersebut memiliki 3 struktur. Nah, sama seperti Candi Borobudur, teks cerita sejarah juga memiliki struktur. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video berikut ini. Peserta didik, sebuah teks pastilah memiliki struktur di dalamnya. Secara garis besar, teks cerita sejarah mempunyai struktur 6 bagian, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Ibu akan menjelaskan tiap bagiannya. Simak baik-baik. Sebelumnya, Ibu akan ceritakan inti cerita dari teks cerita sejarah yang berjudul Untung Suropati. Awalnya, Untung Suropati adalah seorang budak. Setelah ia dibeli oleh seorang Belanda, kehidupan Belanda itu terus penuh keberuntungan. Maka, ia dinamai Si Untung. Di dalam rumah Belanda itu, ia bergaul akrab dengan anak perempuan majikannya, hingga akhirnya mereka jatuh cinta. Kemudian mereka menikah, dan pernikahan mereka pun diketahui oleh majikannya, Untung. Sehingga Untung dijebloskan ke penjara. Di dalam penjara, Untung mulai menghimpun pasukan untuk melawan penjajah Belanda. Di dalam pertempuran, dan perjuangannya dilanjut oleh putra-putranya. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang struktur teks cerita sejarah. Struktur pertama adalah abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau inti cerita. Abstrak pada sebuah teks cerita sejarah bersifat opsional. Artinya, sebuah teks cerita sejarah bisa saja tidak harus melalui tahap ini. Contoh teks cerita sejarah yang Ibu contohkan ini tidak memiliki bagian abstrak. Struktur kedua yaitu orientasi. Orientasi adalah merupakan pembuka dalam teks cerita sejarah yang berbentuk novel. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Pengenalan tokoh berkaitan dengan pengenalan pelaku, terutama pelaku utama dan hubungan antar tokoh. Pengenalan latar berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita sejarah. Latar digunakan pengarang untuk menghidupkan sebuah cerita dan meyakinkan pembaca. Pada bagian orientasi ini merupakan pengenalan latar waktu serta latar belakang tokoh sejak ia kecil hingga ia diberi nama Si Untung. Struktur yang keempat adalah klimaks. Klimaks adalah merupakan puncak konflik dalam sebuah teks cerita sejarah. Pada saat klimaks, konflik mencapai tingkat intensitas tertinggi. Bagian ini disebut pula puncak konflik. Bagian ini bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan pula perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan
masalahnya atau gagal. Pada bagian klimaks, Untung Suropati dan pasukannya melakukan pertempuran melawan Belanda. Struktur yang keempat adalah klimaks. Klimaks adalah merupakan puncak konflik dalam sebuah teks cerita sejarah. Pada saat klimaks, konflik mencapai tingkat intensitas tertinggi. Bagian ini disebut pula puncak konflik. Bagian ini bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan pula perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal? Pada bagian klimaks, Untung Suropati dan pasukannya melakukan pertempuran melawan Belanda. Kelima adalah resolusi. Resolusi adalah suatu keadaan ketika konflikasi terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Tahapan ini ditandai dengan upaya pengarang mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Sebagai akhir cerita atau penyelesaiannya, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap atau nasib-nasib yang dialami tokoh-tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Bagian ini pula sering dinyatakan kondisi ataupun nasib yang dialami oleh tokoh utama. Setelah pertempuran panjang, Untung Suropati akhirnya wafat dan dilanjutkan oleh putra-putranya. Terakhir, keenam adalah koda. Koda adalah bagian akhir dari sebuah teks cerita sejarah. Pada koda, pengarang menyelesaikan pesan moral sebagai tanggapan terhadap konflik yang terjadi. Koda berisi nilai atau ajaran moral yang dapat dipetik dari pembaca. Bagian ini juga berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakili kepada seorang tokoh. Hanya saja tidak seperti novel memiliki koda. Baik novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulan akhir ceritanya kepada pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak kemudian penyelesaian ceritanya. Oleh karena itu, koda bersifat opsional, artinya boleh ada atau tidak. Pada bagian koda, penulis menyampaikan pelajaran yang kita dapat dari cerita Untung Suropati. Keenam poin inilah yang menjadi struktur teks cerita sejarah yang membedakan dengan bentuk cerita yang lain. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa. Dah.